Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kali ini saya sebagai perwakilan dari kelompok Buah Mektan ingin mempresentasikan proyeksi stereografi. Oke, ini anggota kami dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Asila Ilyas, yang ketiga ada Raga Ahmad Tajus Nabawi, yang keempat ada Teddy Suryawardana, kelima ada Noval Mukasafi dan Zato, keenam ada Muhammad Fikri Apriano Jafar, yang ketujuh ada Arif Rahman Hakim, yang kedelapan ada Ratkiu Surya Sidik, yang kesembilan ada Muhammad Iza Yoga, yang kesepuluh ada Muhammad Jendra Azari, yang kesebelas ada Bintang Arjuna Putra, yang ke-12 ada Panca Prayoga, dan yang terakhir ada Fikri Aulia Catur Prawira Putra. Oke, yang pertama ini ada abstrak. Abstraknya dari materi ini tuh proyeksi stereografi merupakan suatu aplikasi dalam geometri yang memproyeksikan poin bola dari lingkup utara ke titik dalam bidang bersinggungan dengan kutub selatan. Secara intuitif, proyeksi stereografi adalah cara membayangkan sebuah bola sebagai bidang datar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Proyeksi stereografi dalam prakteknya sering dilakukan menggunakan komputer atau dengan tangan atau dengan tangan menggunakan jenis khusus dari kertas grafik yang biasa disebut StereoNet atau WolfNet dan juga SmithNet. Saya lanjut. Nah, jadi di halaman 1 ini ada macam-macam proyeksi stereografi. A. Equal angle projection. Proyeksi ini memproyeksikan setiap titik pada permukaan bola ke bidang proyeksi pada tutu zenith yang letaknya pada sumbu vertikal melalui pusat bola bagian puncak. Sudut yang sama digambarkan semakin rapat ke arah pusat. Hasil penggambaran pada bidang proyeksi tersebut disebut sebagai stereogram, sedangkan hasil dari equal angle projection adalah WolfNet. Oke, kalau gitu yang B adalah equal area projection. Proyeksi ini digunakan dalam analisis data statistik karena kerapatan plotting menunjukkan suatu keadaan yang sebenarnya. Proyeksi ini merupakan proyeksi yang menghasilkan jarak titik pada bidang proyeksi yang sama dan sebanding dengan sebenarnya. Hasil dari proyeksi ini adalah stereogram yang disebut SmithNet. Dan yang selanjutnya ya C, yaitu orthogonal projection. Yaitu proyeksi ini merupakan kebalikan dari equal angle projection. Karena ada proyeksi ortogonal, titik-titik pada permukaan bola akan proyeksi tegak lurus pada bidang proyeksi dan lingkaran. Hasil proyeksinya akan semakin renggang ke arah pusat. Stereogram dari proyeksi ini disebut orthographic net. Dan D, polar projection. Pada proyeksi ini, baik unsur garis maupun bidang tergambar suatu titik, stereografi dari proyeksi ini adalah polar net. Stereografi dari proyeksi ini didapatkan dari equal air projection, sehingga untuk mendapatkan proyeksi pada bidang ini dari suatu titik pada polar net harus menggunakan Smith net. Saya lanjutkan di halaman ketiga ini terdapat juga fitur-fitur jaringan. Sebagai prinsip umum, bidang yang menurun pada sudut rendah dipresentasikan oleh lingkaran besar yang memiliki lengkungan signifikan dan terletak lebih dekat ke primitif. Sedangkan bidang yang menurun tajam dicirikan oleh lingkaran besar yang lebih lurus yang melewati dekat pusat plot. Semua bidang vertikal akan diproyeksikan sebagai garis lurus yang melewati pusat stereogram. Kutub pada sebuah bidang adalah plot garis yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Untuk bidang horizontal, kutub berada di tengah jaring. Bidang yang menurun perlahan memiliki kutub di dekat pusat. Bidang yang menurun tajam memiliki kutub di dekat tepi. Tutup selalu berada di kuadran yang berlawan dengan lingkaran besar. Kutub yang digunakan saat memplot banyak lingkaran besar yang akan membuat plot menjadi berantakan dan membingungkan. Contoh ketebalan sebenarnya dan tampaknya ada di bagian sebelah kanan gambar, dan contoh kutub
yang membuat plot menjadi berantakan dan membingungkan ada di bagian bawah gambar. Ada dua aplikasi proyek stereografi. Yang pertama itu ada penurunan nyata. Pada istilah true dip dan apparel dip, lihat pada gambar 2, Anda perlu mengingat kembali perbedaannya. Pada prinsip ini dimungkinkan untuk melakukan konservasi antara true dip dan semper dengan trigonometri, namun secara umum jauh lebih mudah untuk melakukan konversi menggunakan proyeksi stereografik. Konstruksi yang menunjukkan pada gambar. Tuh. Terus ada lagi ketebalan sebenarnya dan tampak. Masalah umum pada stratigrafi adalah menentukan ketebalan sebenarnya dari suatu formasi. Ketebalan sebenarnya diukur tegas lurus terhadap bidang perlapisan. Seringkali di lapangan atau di sumur bawah permukaan ketebalan tanpa diukur. Ketebalan yang miring terhadap perlapisan dan karena itu berlebih-lebih ketebalan sebenarnya. Ada banyak metode trigonometri untuk menghitung ketebalan sebenarnya. Tergantung pada keadaan pengukuran yang tepat, namun satu metode yang menggunakan proyeksi stereografik berfungsi setiap saat. Kalikan ketebalan dampak dengan konstitusi sudut antara sudut ke berlapisan dan garis pengukur atau alat ukur apapun yang digunakan. Selanjutnya ada penggunaan Saya akan melanjutkan pada penggunaan stereonet, yaitu stereonet adalah alat penting dalam geologi dan ilmu kebumian untuk menggambarkan orientasi struktur geologi seperti patahan dan lipatan. Dalam ruang 3 dimensi, berikut adalah beberapa cara penggunaan stereonet dalam penggambaran stereografi. Yang pertama, 1. Plotting data. Data orientasi struktur seperti arah dan kemiringan dapat dipetakan pada stereonet. Titik-titik ini merepresentasikan vektor normal dari bidang geologi. Yang kedua, analisis struktur. Dengan memplot data, geologi dapat mengidentifikasi pola-pola seperti konsentrasi, arah, atau interseksi antara berbagai struktur. Yang ketiga, visualisasi 3 dimensi. Stereonet membantu dalam memahami geometri struktur geologi dalam konteks 3 dimensi, memungkinkan analisis yang lebih mendalam. Yang keempat, penentuan rencana penambangan. Yaitu dalam eksplorasi mineral, penggunaan stereonet membantu merencanakan titik bor atau lokasi penambangan berdasarkan orientasi struktur geologi. Dan yang terakhir, kelima, studi stabilitas lereng. Dalam rekayasa geoteknik, stereonet digunakan untuk menganalisis potensi longsor dengan memeriksa kemiringan dan arah bidang patahan. Jadi kesimpulannya itu adalah penggunaan stereografi dalam geologi sangat penting untuk menganalisis dan menggambarkan hubungan geometri antara struktur geologi. Metode ini memungkinkan proyeksi sudut dari titik pada permukaan bola ke bidang datar, memfasilitasi interpretasi arah dan jenis sesar, serta analisis kestabilan lereng. Terdapat beberapa jenis proyeksi seperti equal angle projection dan equal area projection yang digunakan sesuai kebutuhan analisis dengan stereografi. Penelitian dapat mengidentifikasi potensi longsoran dan merancang mitigasi yang tepat untuk mencegah bencana geologi. Jadi mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.